Kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Rasul Paulus sedang menulis kepada jemaat di Korintus supaya mereka menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Supaya mereka harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena yang Rasul Paulus berkata sekarang mereka telah menjadi dewasa. Dewasa bukan cuma dewasa secara fisik, tapi maksud Rasul Paulus di sini adalah mereka sudah dewasa secara rohani. Dan saya percaya bahwa manusia yang normal, dia harus melewati tahapan-tahapan kehidupan. Mulai dari bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, dan dewasa hingga jadi orang tua. Kalau kita belajar dari tingkatan pertumbuhan rohani, dari bahasa Yunani, maka kita mulai dari nepios. Nepios itu adalah 0 sampai 5 tahun. Masih sangat tergantung dengan orang lain. Makan tergantung, ganti popok, harus minum susu. Semuanya dia belum bisa lakukan, ambil sendok dan piring sendiri, dia belum bisa lakukan. Dia sangat tergantung dengan orang lain. Tingkatan yang kedua itu adalah paidion, dia mulai bertumbuh, mulai belajar makan sendiri, sudah bisa jalan, ada yang sudah mulai sekolah, dan sudah bisa pakai baju sendiri, udah mulai mandi sendiri, tapi dia masih ada dalam rumah, masih tergantung dengan orang tua. Tingkatan ketiga dalam tingkatan pertumbuhan rohani adalah teknon. Teknon itu umur sekitar 13 tahun sampai 19 tahun. Badannya udah gede, sudah SMA mungkin, tapi dia masih tergantung, masih sifatnya kekanak-kanakan. Tapi tingkatan yang keempat itu adalah huyos. Huyos adalah umur 20 sampai umur 59 tahun. Umur ini adalah umur potensial, umur di mana mereka berkarya. Ya, kalau di bangsa Yahudi adalah seorang bapak, kalau masih hidup dia sudah bisa berikan tanggung jawab kepada anaknya untuk memutuskan, untuk menghandle usahanya, untuk menghandle pekerjaannya, untuk bisa mewakili, menggantikan dia. Makanya ketika Yesus datang, dia katakan dia adalah putra, dia adalah huyos, yang sudah bisa menghandle apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Apa yang Bapa kerjakan, dia kerjakan. Apa yang dia lihat, Bapa katakan, dia katakan. Dia mewakili Bapaknya untuk melihat perkara-perkara besar, dinyatakan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan mau kita ada di tingkatan huyos. Kita mewakili Bapa kita di sorga. Kita mewakili dalam pekerjaan, kita mewakili dalam pelayanan, kita mewakili dalam keluarga. Jadi sesungguhnya kekristenan itu adalah orang harus melihat Tuhan dalam kehidupan saudara dimanapun kita berada. Sesungguhnya kekristenan itu harus terpancar dari semua yang kita kerjakan setiap waktu, setiap hari. Jadi bukan cuma di gereja kita kelihatan ramah dan baik, tapi di dunia marketplace, di dunia kerja, orang harus melihat Tuhan dalam kita. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang harus melihat Tuhan dalam saya, di setiap waktu, di setiap keadaan. Dan tingkatan kelima adalah pater. Dari pater kemudian kita dapat kata father. Kemudian kita dapat kata bapa di situ. Umur 60 tahun ke atas. Dari nepios, paidion, teknon, huyos, dan pater. Semua kita melewati tahapan-tahapan seperti ini. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang lahir langsung dewasa. Tidak ada orang yang lahir juga langsung tua. Itu enggak ada. Tapi orang yang sudah tua, sudah dewasa, melewati masa-masa nepios, paidion, melewati masa-masa teknon. Jadi seiring dengan bertambahnya usia seseorang, dan berubahnya tahapan dalam hidupnya, dari dia mulai paidion, dari maksud saya nepios kepada paidion, kepada teknon, itu umurnya bertambah. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan dalam hidupnya. Maka seharusnya saya percaya bahwa orang tersebut juga harus mengalami peningkatan dalam kedewasaan. Tidak mungkin kita rambutnya putih tapi masih seperti anak-anak, masih minum susu, ya, masih ganti popok, kan nggak mungkin seperti itu. Kecuali kalau orang itu sakit, ada di tempat tidur. Kita harus mengalami peningkatan.
Atau bagi saya, dia harus menjadi orang yang dewasa. Sama seorang remaja tentunya, juga harus memiliki pola pikir. Kalau kita remaja, kalau ada anak remaja di sini, ada anak yang umur 13 sampai umur 19 tahun, maka dia harus punya tindakan pikirannya sebagai seorang remaja. Bukan lagi ketika ia masih usia anak-anak, usia antara 0 sampai 12 tahun. Dia harus tinggalkan itu dan mengambil pola pikir dan tindakan seperti seorang remaja. Seorang pemuda juga mestinya harus meningkatkan kedewasaan seperti Huyos tadi. Dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam menghadapi persoalan masalah. Dia tidak harus lagi bertindak seperti Nepios dan Paidion atau Teknon, tapi dia harus bertindak menjadi seorang yang benar-benar sudah matang. Sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya hal ini juga seharusnya terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Dengan seiring bertambah waktu kita mengikuti Tuhan, bertambahnya usia kita, dan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seharusnya kita ini makin dewasa dalam iman dan dalam kerohanian. Katakan amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, harusnya saya semakin dewasa, harusnya saya semakin matang dalam iman dan dalam kerohanian. Wow, Tuhan mau Bapak Ibu dewasa. Ingat ketika Tuhan Yesus datang nanti pada kali yang kedua, untuk menikah dengan gerejanya, dia akan menikah dengan orang dewasa. Bukan menikah dengan anak-anak. Betul? Dia tidak akan menikah dengan orang dewasa. Kalau saya nggak salah, hari ini Indonesia kalau nggak salah perempuan umur 20 tahun atau laki-laki umur 25 tahun baru bisa untuk menikah. Ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus datang juga, itu tanda kedewasaan yang ada pada diri seseorang, di mana dia harus tunjukkan itu, sehingga dia bisa bertanggung jawab ketika dia masuk membangun sebuah keluarga. Ketika Tuhan datang, Tuhan juga cari orang yang dewasa secara rohani. Bagi saya kedewasaan secara rohani tidak ditentukan oleh tanda-tanda fisik, tapi kedewasaan rohani adalah bagaimana dia menerima tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab itu sampai tuntas. Dia bisa seorang anak muda, dia bisa umurnya mungkin belasan tahun, dia tidak hanya puluhan tahun, tapi dia mungkin belasan tahun, tapi meresponi firman Allah dengan dewasa. Faktor-faktor ini menentukan kedewasaan seseorang. Kalau Rasul Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus jadi teladan dalam perkataan, dalam sikap tingkah lakumu, di setiap waktu sehingga orang bisa melihat Tuhan ada dalam kamu. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam sikap, dalam tingkah laku, supaya kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Saya memperhatikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedewasaan rohani seseorang. Selain faktor usia, pengiringan kita itu menentukan. Ya, ada faktor lain juga Bapak Ibu yang sangat menentukan, yaitu kesediaan kita untuk sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam Tuhan. Kesediaan kita untuk mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi faktor penentu kedewasaan itu bukan ditentukan oleh orang lain yang manggil-manggil kita, orang lain yang dorong-dorong kita. Itu kan anak-anak, ayo mandi, ayo makan. Tapi orang dewasa dia bisa kalau lapar, dia akan masak sendiri, dia akan cari makan sendiri, itu dari dirinya sendiri. Orang dewasa itu adalah memutuskan apakah dia akan bertumbuh, dia akan sungguh-sungguh cari Tuhan sungguh-sungguh, kesediaannya untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, itu dari dalam dirinya sendiri. Makanya tadi saya katakan itulah sebabnya mengapa ada orang yang mungkin sebenarnya secara usia sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata belum bertumbuh dewasa, suka ngambek, suka tersinggung, suka marah. Kalau belum dapat jawaban maka tidak ke gereja, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa, mudah kepahitan dan sebagainya. Padahal lahirnya mungkin Kristen, KTP-nya Kristen, tapi dia tidak mengambil keputusan untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Bahkan kalau saya perhatikan Bapak Ibu, masih banyak kanak-kanak. Bapak Ibu pernah mendengar orang berkata bahwa ini seperti Kristen bonsai? Pernah dengar perkataan itu? Kristen bonsai itu artinya tidak tumbuh. Menggambarkan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, tetapi ternyata kerohaniannya kerdil.
kerohaniannya tidak bertumbuh. Kita bisa koreksi hidup kita. Kita bisa evaluasi hidup kita. Ini mumpung baru selesaikan bulan pertama dari tahun 2023. Hari ini tanggal 31 Januari 2023. Ini waktunya mengevaluasi apakah saya ini orang dewasa rohani. Ataukah saya ini betul-betul Kristen bonsai. Atau kekristenan saya kerdil, tidak tumbuh-tumbuh. Berarti keputusan, kerinduan, dan hati kita, komitmen kita, konsistensi kita untuk mengikuti Tuhan harus kita perbaharui. Sehingga Bapak Ibu dan saya bertumbuh ke arah Tuhan. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya saya semakin bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama adalah perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Kalau tidak ada komitmen, komitmen itu kan conicat communion. Sebagai suatu keputusan yang kita ambil sejak awal bahwa saya membutuhkan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin saya akan bertumbuh. Tanpa saya komitmen sungguh-sungguh bertumbuh, maka saya jadi Kristen bonsai. Saya jadi Kristen yang kerdil. Saya jadi Kristen yang tidak akan mengalami terobosan. Ya, terobosan dalam iman, terobosan dalam pekerjaan. Sama kalau Bapak Ibu nggak kerja sungguh-sungguh, kalau Bapak Ibu nggak rajin, kalau Bapak Ibu nggak punya komitmen untuk kerja sungguh-sungguh, saya percaya tidak ada bos yang akan promosi saudara. Dan kalau tidak ada promosi, maka tidak ada fasilitas. Sama kekristenan juga. Kalau kita nggak punya komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk bertumbuh, maka kita tidak akan dipromosi oleh Tuhan. Dan kalau tidak dipromosi, nggak ada fasilitas. Kita nggak dapat fasilitas. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begitu. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Petrus menulis bahwa supaya kita bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan dalam penderitaannya, mengenal Tuhan di dalam karunia-karunia-Nya. Bapak Ibu harus belajar mengenal Tuhan di dalam situasi kondisi yang Bapak Ibu alami. Ketika kita mengalami keadaan nyaman, belajar mengenal Tuhan di situ. Ketika kita lagi diberkati, belajar mengenal Tuhan di sana. Ketika Bapak Ibu dan saya juga sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam ujian kehidupan, belajar juga mengenal Tuhan di situ. Amin. Sebab ketika Bapak Ibu dan saya mulai sungguh-sungguh dan punya komitmen untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan tumbuh. Ayat ini adalah perintah daripada Rasul Petrus kepada jemaat untuk mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Wow, ini merupakan perintah Tuhan kepada kita. Jadi bertumbuh itu bukan sebuah pilihan, saudara. Bertumbuh itu adalah sebuah perintah untuk Anda dan saya bertumbuh. Saya percaya bahwa pertumbuhan itu harus terjadi secara normal. Misalnya anak, kita akan tahu bahwa anak kalau masih bayi 0 sampai 5 tahun, dia sangat tergantung orang tua. Tapi ketika dia sudah umur 6 sampai 12 tahun, nggak mungkin mamanya gendong dia kemana-mana. Ya, dia sudah mulai jalan sendiri, mungkin tangannya masih dipegang, tapi dia sudah bisa lari-lari sendiri. Itu artinya bahwa pertumbuhan, kalau itu adalah sebuah perintah, maka dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap orang percaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya mau bertumbuh, maka dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan komitmen yang setengah, tapi komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen yang sungguh-sungguh adalah melakukan segala sesuatu bukan karena hasil, tapi melakukan sesuatu karena cintakan Tuhan. Kita melakukan bukan karena saya mau dapat hasil, bukan karena saya mau sembuh, bukan karena supaya pintu terbuka, bukan karena saya mau ditolong oleh Tuhan, tapi saya melakukan sungguh-sungguh karena saya cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, maka akibatnya, maka hasil itu akan datang sendiri. Pemulihan akan datang sendiri. Karena kedewasaan itu tidak secara otomatis didapat. Seperti yang tadi saya katakan, dari bahasa Yunani aja pakai 5 tahapan pertumbuhan.
mulai dari Nepios, mulai dari Teknon, mulai dari Paidion, mulai dari Huios, dan mulai dari Pater. Kedewasaan tidak secara otomatis didapatkan, saudara. Tetapi membutuhkan sebuah komitmen, dan dibutuhkan sebuah kesungguhan hati. Saya melihat ada orang yang melayani, ketika beberapa tahun kemudian, maka komitmennya itu mulai terjun bebas ke bawah. Harusnya setiap waktu, komitmen kita semakin naik ke atas. Ya, kita harus cinta Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Bertambahnya tahun harus bertambah cinta Tuhan. Bertambah hari harus bertambah cinta Tuhan. Bertambah minggu harus bertambah cinta Tuhan. Itu artinya bahwa dibutuhkan kesungguhan dan komitmen dari hati kita yang dalam untuk Bapak Ibu dan saya bertumbuh ke arah Tuhan. Dan komitmen itu saya percaya diwujudkan dengan kita mempraktekkan apa yang Bapak Ibu dan saya dengar dari Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita mendengarnya, maka orang dewasa selalu melakukan apa yang dia dengar. Anak-anak pasti tidak lakukan, kita harus tegur berulang-ulang kali, kasih tahu berkali-kali. Tapi orang dewasa ada kalanya satu kali dia dengar, lalu dia mempraktekkan itu. Karena ketika dia mempraktekkan itu, maka tanpa sadar bahwa saudara sudah meninggalkan sifat kanak-kanak. Dan kita naik pada level yang berikutnya adalah level di mana kita menjadi orang yang dewasa rohani. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh Bapak Ibu dan saya dari gereja mana, tidak. Kedewasaan rohani itu ditentukan dari respons dan kesungguhan, komitmen yang sungguh-sungguh yang Bapak Ibu dan saya berikan kepada Tuhan. Amin. Jangan kita hanya berpikir bahwa kita ini sudah rajin datang beribadah. Jangan berpikir bahwa saya ini sudah rajin doa pagi. Jangan berpikir bahwa rajin memberikan persembahan. Jangan berpikir bahwa ketika kita rajin memberikan, menolong orang lain, itu sebagai modal untuk kita dapat bertumbuh. Tidak. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Mengapa demikian? Karena hidup orang percaya itu seharusnya bukan sekedar menjadi hanya pendengar. Tetapi bagaimana kita dapat menjadi pelaku firman. Amin. Kekristenan itu bukan cuma dengar, wow, khotbahnya bagus. Wow, firmannya luar biasa, musiknya keren, dan sebagainya. Tidak hanya sampai di situ. Tapi apakah kita dengar firman, kita jadi pelaku firman. Ingat bahwa setan itu, dia baca firman. Dia renungkan firman, tapi dia tidak melakukan firman. Itu yang membedakan setan dengan orang percaya. Orang percaya adalah mendengar firman, lalu melakukan firman. Itu yang membedakan kita dengan setan. Jadi kalau ada orang Kristen yang dengar, yang baca firman, renungkan firman, dan tidak melakukan firman, dia sama dengan setan. Tapi kalau Bapak Ibu baca firman, renungkan firman, melakukan firman, itu tanda kedewasaan, dan Bapak Ibu sama dengan Yesus. Dan bukankah tidak jarang orang-orang yang sudah mendengar dan mengerti firman, tapi hidupnya juga berantakan, Bapak Ibu. Mereka tetap gosip. Mereka tetap juga mencoba menjatuhkan orang lain. Dengan omongan yang besar, coba menjatuhkan orang lain dan merasa bahwa dia yang paling benar, orang lain yang salah. Kita mencoba menginjak-injak orang lain, lalu kita mencoba bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Saya percaya itu bukan orang dewasa rohani. Itu kanak-kanak rohani. Ya, omongan kotor tetap diucapkan, dendam tetap ada di dalam hatinya. Dan saya percaya bahwa semua ini membuktikan bahwa kita belum dewasa rohani. Tapi orang dewasa rohani, dia tidak mengizinkan mulut yang kotor gosip. Dia tidak mengizinkan dendam ada di hatinya. Tapi ketika itu ada, maka dia mencoba menyelesaikannya. Ketika ada marah di hatinya, sakit hati di hatinya, dia ngampuni itu. Karena dia mau tidak boleh ada penghalang, dia tidak mau ada penyumbat untuk dia bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tidak boleh ada sumbatan untuk saya bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu harus tinggalkan semua hal yang menghalangi, hal-hal dunia, dosa yang menghalangi kita bertumbuh. Jadi boleh saja kita kebaktian seminggu 10 kali. Boleh saja kita kebaktian setiap hari. Ya kita ini beribadah setiap hari, Bapak Ibu ya. Ikut seminar, konferensi, misalnya sana sini, ke sana kemari. Tapi firman Tuhan hanya kita simpan sebagai teori saja.
dan kita tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, maka saya percaya kita tidak akan mencapai pertumbuhan iman. Kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Hari ini ketika Bapak Ibu dengar firman, belajar, saya ajarkan Bapak Ibu ambil kertas, ambil pulpen, catat. Beberapa rekam semua yang Anda dengar, siapapun yang khotbah. Jangan lihat rupa orang yang khotbah, tapi dengarkan firman yang dia sampaikan. Lalu kita tumbuh ke arah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu akan satu waktu orang berkata dia dewasa rohani. Anda akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk apa? Bertumbuh. Yang kedua adalah perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk kita bertumbuh, maka kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perjumpaan secara pribadi. Pohon tidak akan pernah bertumbuh kalau akar pohon tidak menemukan sumber air. Tuhan kita adalah sumber. Amin. Kata Bapa itu dari kata dua huruf A dan B, ab, dari bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani maksud saya. Ya. Sedangkan dari Aram Mesopotamia dipakai kata Abba. Jadi A, B, B, A, Abba. Kemudian kita dapat kata Bapa dari situ. Perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana kehidupan rohani Bapak Ibu? Bagaimana komitmen doa Bapak Ibu secara pribadi? Apakah kita punya waktu pribadi untuk baca firman Tuhan? Apakah kita secara pribadi punya waktu secara pribadi duduk di kaki Tuhan? Kalau kita punya waktu pribadi, orang yang suka berdoa itu, Bapak Ibu tahu, itu punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Ketika suami berdoa di rumah, istri suka berdoa di rumah, akan pengaruhi semua orang dalam rumah itu untuk suka berdoa. Ketika Anda suka menyembah Tuhan, baca Alkitab, akan mempengaruhi semua orang dalam rumah itu untuk suka baca Alkitab dan suka berdoa. Amin. Sama sebaliknya, dan ketika Anda tidak mau berdoa, mempengaruhi semua orang untuk tidak suka doa. Tapi ketika saudara dan saya suka membangun keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal ilahi itu selalu ada kuasa untuk mempengaruhi. Makanya kita disebut jadi garam dan terang itu punya kuasa mempengaruhi. Ya, punya influence. Ada karunia untuk mempengaruhi. Dan orang yang mau bertumbuh dalam kerohanian harus mengalami Tuhan secara pribadi. Tadi saya katakan kalau tanpa perjumpaan pribadi, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Bapak Ibu harus rindu untuk mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, beberapa kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu selalu ketika ada masalah. Sepertinya itu di-renew kembali, diputar kembali, di-refresh kembali. Dan saya jadi kuat kembali. Saya tidak semakin mundur, tapi saya semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Amin. Berarti kalau Bapak Ibu dan saya harus mengalami Tuhan secara pribadi, artinya bahwa pertumbuhan itu tidak hanya karena kita rajin beribadah. Pertumbuhan tidak hanya karena Bapak Ibu dan saya rajin untuk Bapak Ibu memberi dalam bentuk keuangan, dalam waktu, dalam pikiran, tidak. Tapi pertumbuhan kita itu ditentukan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya itu, Pastor? Ketika Bapak Ibu dengarkan firman, Bapak Ibu harus rindu, harus minta dari Tuhan, supaya saya dapat rema dari apa yang disampaikan oleh Pastor Luther. Supaya saya dapat rema oleh apa yang disampaikan oleh Pastor Leni. Supaya saya dapat rema oleh apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang ketika nanti menyampaikan firman, saya dapat rema di sana. Itu namanya kita mengalami encounter with God. Bapak Ibu ketika duduk di kaki Tuhan berdoa, Bapak Ibu jangan datang karena kepingin dapat sesuatu dari Tuhan. Jangan. Tapi rindukan untuk Anda dan saya mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu akan membuat berkat datang kepada saudara. Itu akan membuat sehingga pintu-pintu dibukakan datang kepada kita. Amin. Ketika kita dalam tingkatan ini, itu tingkatan orang dewasa. Sudah tidak cari apa yang ada di tangan Tuhan, tapi kita datang untuk menawan hati Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita, akan memampukan kita untuk semakin bertumbuh secara rohani. Ada banyak orang yang mundur. Ada banyak orang yang datang hopeless. Ada banyak orang yang dia berkata begini, tidak ada jalan keluar, rasanya tidak ada pertumbuhan rohani.
Kalau nyanyi puji Tuhan itu tepuk tangannya itu nyamuk lewat nggak mati. Ya. Kita nggak suka datang menyembah Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu kalau lihat orang yang sungguh-sungguh mau semakin bertumbuh dengan Tuhan, dia punya tingkatan rohani, kehidupan dia itu mempengaruhi orang lain. Untuk itu kita perlu waktu, dan tidak akan kita dapatkan secara instan. Bapak Ibu harus latih waktu, mulai dengan 10 menit di kaki Tuhan, naik jadi 20 menit, naik doa 30 menit, naik berdoa 1 jam. Tidak instan, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lakukan dengan konsistensi. Bapak Ibu harus melakukan dengan terus-menerus. Kalau kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, harus datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, untuk cari Tuhan. Bukan cari apa yang di tangan Tuhan. Untuk cari pribadinya. Amin. Nah terkadang, bahkan kita perlu mengalami tekanan. Ada kalanya tekanan, ada kalanya permasalahan, ada kalanya penderitaan yang kita alami. Tujuannya cuma satu, supaya kita benar-benar mengalami Tuhan dan belajar untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Satu saat saya dengar cerita dari seseorang. Dia katakan bahwa ada seorang anak Tuhan yang dia mengalami masalah yang begitu banyak. Bahkan dia diusir dari rumahnya. Dan dia ditampung di rumah salah satu jemaat. Dan dia tinggal di sana. Seorang laki-laki ditampung di sana. Anak ini adalah anak yang dari keluarga orang berada. Keluarganya keluarga yang diberkati secara finansial. Dan ketika dia tinggal di rumah itu, setiap pagi, orang penghuni rumahnya dengar dia jam 5 pagi, dia sudah menyembah Tuhan. Dan sampai jam 6, kemudian dia keluar dari kamarnya. Lalu dia mulai membersihkan rumah yang dia tinggal itu. Kamarnya dia bersihkan, rumahnya dia bersihkan. Selama beberapa bulan dia tinggal di situ. Keluarga ini memperhatikan dia. Dan satu waktu yang suami dalam keluarga itu, karena anak Tuhan, dia panggil dan dia ngomong dengan anak muda ini. Dan dia katakan, saya lihat kamu 2-3 bulan kamu tinggal di sini. Kami belajar sesuatu dari kamu. Setiap jam 5 pagi kami dengar, yang pertama, kamu doa dalam kamar. Itu enggak. Di keluarga kami enggak lakukan itu. Sehingga ketika jalan 1 bulan, saya mulai ngajak istri saya dan bangunkan anak-anak kami untuk mulai berdoa pagi. Kamu mungkin nggak tahu, tapi kamu datang di tempat ini membawa sebuah perubahan bagi keluarga kami. Sehingga hari ini, kami sudah mulai doa setiap pagi, jam 5 pagi. Jadi ketika kamu berdoa, kita pun juga mulai ikut doa. Kita mulai berdoa bersama-sama. Lalu Bapak ini berkata begini, yang kedua, kamu datang membawa perubahan di rumah ini. Setelah kamu selesai doa, kita nggak pernah suruh kamu untuk bersihin rumah. Saya tampung kamu di rumah ini karena kamu diusir dari rumah. Karena kamu nggak punya rumah untuk kamu tinggal. Tapi setiap kali kamu bangun pagi, kamu bersihin rumah. Setiap kita bangun 1 bulan itu, kami lihat rumah udah bersih. Padahal di dalam rumah ini ada asisten yang bisa bantu bersihin rumah. Tapi kamu lakukan tanpa kami suruh. Kita belajar sesuatu, bahwa kedewasaan itu tidak dilihat dari umur. Tapi kedewasaan itu dilihat dari contoh hidup. Amin. Lalu yang ketiga, bapaknya berkata begini, saya sebenarnya malu untuk mengomong yang ketiga ini. Tapi saya berharap kamu setuju. Maukah kamu kerja sama-sama dengan saya? Oh. Bapak Ibu perhatikan, dia suka doa. Dia tindakannya adalah kehidupan jadi contoh. Dia bangun apa yang dia bisa bersihkan, dia bersihkan rumahnya. Dia dapat yang namanya reward, ditawar pekerjaan. Dia kerja dengan bapak ini kurang lebih 2 tahun. Kemudian, sekarang ini dia kerja sendiri, dan dia menjadi seorang bisnismen yang diberkati Tuhan. Setiap kali saya datang di kota itu, dan orang itu berkata, Pak, ini orang yang pernah saya ceritakan kepada Bapak. Sekarang ini dia sudah jadi keluarga muda, dan diberkati Tuhan. Dan dia katakan kepada saya, Pastor, saya cuma tahu bahwa kekristenan itu adalah kita dengar firman,
dan kita melakukan. Tuhan gak suruh kita melakukan sesuatu yang berat, melampaui kekuatan kita. Tuhan hanya suruh kita melakukan hal-hal yang sederhana mungkin. Saya ketika tinggal dengan Om ini, saya hanya cuma nyapu rumah. Karena itu kesukaan saya. Di rumah Papa dan Mama saya pun saya lakukan itu. Tapi selalu saya dibilang gak usah. Di rumah ini banyak asisten. Jadi saya, karena terlalu banyak, ada banyak asisten di rumah saya, sehingga saya hanya bersihin kamar saya. Jadi kamar saya itu rapi. Tapi ketika saya ada di rumah, Om gak pernah larang saya. Jadi saya pagi, saya sudah bersihkan rumahnya. Saya lakukan dengan segenap hati tanpa saya mengharapkan imbalan. Tapi ternyata Tuhan lihat. Bapak Ibu, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, hal-hal kecil yang kita lakukan dari hati, mungkin orang nggak puji, tapi Tuhan lihat semuanya itu. Itu adalah tanda kedewasaan. Ketika Bapak Ibu datang berdoa, mungkin nggak ada tepukan, mungkin orang nggak puji Anda. Anda dalam kamar, nggak ada yang bisa lihat, saudara. Tapi itu adalah encounter with God-mu dengan Tuhan. Dan ketika Anda dengar firman dan Bapak Ibu lakukan, maka sorga akan puji saudara sebagai orang yang dewasa. Reward-nya pasti ada. Tuhan akan pasti memberkati saudara. Kita ada di tahun di mana berlari lebih cepat dan terbang lebih cepat. Tapi kita harus jadi orang dewasa. Amin. Kita harus jadi orang dewasa. Kalau yang pertama tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu, supaya kita perlu komitmen sungguh-sungguh untuk bertumbuh dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Yang ketiga adalah perlu adanya pembaharuan hidup yang nyata. Ketika Bapak Ibu alami Tuhan secara pribadi, perlu pembaharuan hidup yang nyata. Dan saya katakan pembaharuan hidup adalah 180 derajat. Kalau kemarinnya kita berdosa, hari ini harus bertobat. Kalau kemarin Anda dan saya adalah orang yang suka gosip, simpan dendam, hari ini Anda adalah orang yang suka mengampuni. Kalau kemarin Anda nggak suka berdoa, hari ini pembaruan Anda adalah orang yang punya gaya hidup suka doa. Kalau kemarin Anda malas ibadah, malas datang menyembah Tuhan, malas datang ke gereja, malas ikut di mujizat pagi atau healing and prophecy. Kalau Anda ada di kota di mana kita ada di sana, Anda nggak ada. Berarti kita harus ada pembaruan. Kita harus bertumbuh. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebenarnya kekristenan itu adalah ukuran Tuhan di dalam kita. Tidak boleh ada lagi ukuran manusia, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita. Maka Bapak Ibu harus mengalami pembaruan. Hidup yang diperbarui adalah hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Hidup yang diperbarui adalah hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Apa yang diserahkan kepada Tuhan, maka itu yang akan diperbarui. Amin. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu yang akan dilindungi, itu yang akan dijagai. Bapak Ibu serahkan hidup kepada Tuhan atau tidak? Karena kekristenan itu adalah harus diwujudkan, harus dinyatakan, dan harus didemonstrasikan. Jadi kekristenan itu bukan sembunyi-sembunyi, karena kita jadi terang dunia ini. Kekristenan itu kita jadi garam dunia ini. Orang bisa rasa kehadiran kita. Orang bisa lihat kita hadir di tengah-tengah kegelapan masalah persoalan. Di tengah-tengah kekalutan hidup, orang bisa melihat Anda dan saya jadi jawaban di sana. Kalau hidup kita tidak diperbaharui, maka Bapak Ibu tidak bisa jadi jawaban. Kita nggak boleh jadi sama dengan dunia, tapi kita harus jadi sama dengan Yesus. Karakter kita harus diubahkan, supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Katakan amin, Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak diubahkan, maka saya percaya kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu harus berubah. Kalau misalnya orang bilang, kamu kok begini ya? Jangan tersinggung, Bapak Ibu. Coba renungkan. Mungkin itu blind spot-nya kita yang harus kita ubah, karena kita nggak bisa lihat titik buta kita. Titik hitam kita. Kita nggak bisa lihat belakangnya kita. Orang lain memperhatikan kita. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang sempurna, yang sempurna cuma Yesus. Jadi kalau ada orang ingatkan kita, itu hal-hal yang normal saja. Amin. Kalau kita ingatkan seseorang, ingatkan dengan kasih, tegur dengan kasih, nasihatkan dengan kasih, supaya Bapak Ibu berubah. Ingat, orang luar tidak peduli dengan keaktifan kita di gereja. Orang luar itu tidak peduli dengan bagaimana saudara memberi atau saudara dan saya datang cari Tuhan. Orang luar tidak peduli. Yang mereka peduli adalah bagaimana mereka melihat karakter dan integritas kita, kejujuran kita.
Satu saat saya diberitahukan oleh seorang bisnismen dan dia berkata, "Pastor, mohon maaf saya ada kalanya malu, Pastor." Saya katakan, "Kenapa Bapak malu? Bapak buat dosa?" "Tidak, Pastor. Ada kalanya mohon maaf saya terima beberapa orang yang dari gereja kerja, tapi ketika mereka kerja, karakter mereka buruk sekali." Saya katakan, "Kenapa karakter mereka buruk? Apa Bapak nggak kasih mereka job desk?" Dia katakan, "Perusahaan saya itu sudah perusahaan yang ada ISO, ya, yang sudah standarnya itu sudah standar kerjanya yang sangat baik. Tapi ketika jam kerja, mereka lagi baca Alkitab, ketika jam kerja mereka berdoa. Padahal itu jam kerja, padahal ada waktu istirahat mereka, jam 12 siang sampai jam 1. Kalau dia bisa makan 10 menit, makan 15 menit, dia bisa punya waktu 30 menit untuk baca Alkitab. Atau dia bisa punya waktu 30 menit, 20 menit untuk berdoa. Bukan berdoa di waktu kerja. Sehingga banyak teman-temannya berkata, "Kok jam kerja kok lagi doa ya?" Sehingga akhirnya itu sampai di telinga saya. Yang kedua, ada kalanya kerja juga, tanggung jawabnya tidak selesaikan sampai tuntas. Laporan bulanan itu tidak dimasukin. Sehingga dia punya manajernya, dia punya supervisornya tanya. Sehingga akhirnya lapor ke saya. Saya itu malu, karena saya selalu ajarkan karyawan-karyawan saya untuk mereka kerja dengan integritas, dengan karakter yang baik. Nah, saya harap orang ini jadi contoh, ternyata tidak. Lalu dia tanya ke saya, "Menurut pastor gimana?" Saya katakan perusahaan Bapak punya aturan di sana. Kalau memang tidak mendukung kerjaan Bapak, ya jangan dipakai, Pak. Siapa tahu dia bisa mungkin lebih cocok hanya di gereja. Di gereja pun Bapak Ibu juga tahu, ya, bahwa ada aturan dalam gereja, ada waktu untuk mereka berdoa, tapi ada waktu juga untuk mereka menyelesaikan administrasinya, kerja mereka. Jadi tidak setiap waktu mereka pakai untuk berdoa, kecuali kalau misalnya itu departemen doa mungkin. Tapi itu juga diatur. Tidak mungkin satu orang masuk doa dari pagi sampai sore, kemudian dia pulang. Kecuali dia sendiri mungkin. Tapi kan ada laporan-laporan yang harus dia laporkan kepada pemimpin atau kepada gembalanya setiap bulan. Pembaharuan budi, pembaharuan pekerti itu penting, Bapak Ibu. Karena hidup ini bukan hidup dalam bayang-bayang. Kita hidup ini bukan dalam dunia fata morgana, Bapak Ibu. Kita hidup ini dalam dunia nyata, yang orang harus lihat bahwa kita bisa dipercaya. Dan hanya orang dewasa yang bisa mendemonstrasikan ini. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan, sudah berapa lama kita ikuti Tuhan? Kita bisa tanya itu bagi diri kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa tahun kita menjadi anaknya? Pertanyaan selanjutnya itu banyak hal. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup saya, yang saya rasakan melalui hidup saya, dan itu memberkati banyak orang. Bapak Ibu juga bisa tanya, apakah orang lain bisa melihat kehidupan Kristus dalam saya? Apakah orang lain melihat kita bersikap lebih sabar ketika menghadapi satu persoalan dan masalah? Ataukah kita adalah orang yang tidak sabar? Ataukah kita masih jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, sulit mengampuni? Apakah kita semakin peduli dan selalu care dengan orang-orang yang secara sosial kurang beruntung dari kita? Gereja ini punya salah satu misi, yaitu care for the sick, ada assisting the poor-nya. Peduli juga kepada orang-orang miskin. Juga care dengan orang-orang sakit, makanya ada pelayanan healing and prophecy. Sehingga orang-orang bisa ditolong, orang-orang bisa mengalami lawatan Tuhan. Bukan cuma kerinduan kami, bukan cuma itu. Kerinduan Tuhan bukan cuma itu. Tapi kerinduan Tuhan adalah supaya kita jadi orang dewasa. Mari kita buang setiap hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan mari bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan perlu komitmen sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan saya, untuk bertumbuh, kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, harus adanya perubahan hidup yang nyata. Ingat bahwa hidup kita selalu dipantau. Kalau saya katakan kita ini seperti ikan yang di dalam akuarium, yang tetap dilihat oleh banyak orang, dan mereka tunggu kita berubah. Ketika kita berubah, maka kita akan melihat begitu banyak tuaian jiwa-jiwa yang akan datang. Ada sebuah influence, pengaruh kerajaan Allah, yang akan kita bawa di dunia marketplace,
di dunia kerja, dunia bisnis, di dunia sosial di mana kita berada, supaya orang melihat Tuhan di sana dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Satu kerinduanmu yang dalam, Bapa. Engkau rindu untuk melihat kami bertumbuh. Biarlah kami yang hadir di pagi ini, bahkan yang dengar melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, atau siaran tunda, mereka mengambil sebuah komitmen sungguh-sungguh untuk mau bertumbuh. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan. Dan kami mau berubah dalam pembaharuan budi kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang nyata. Kami tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi kami hidup dalam kehidupan yang real, yang nyata, yang orang ingin melihat tanggung jawab kami. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Orang ingin melihat bahwa kami adalah orang-orang dewasa yang melayani dengan pengertian, dengan sikap, dengan tingkah laku yang dewasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, infuskan firman-Mu ini dalam setiap kami, supaya kami mengambil komitmen untuk bertumbuh jadi dewasa, sehingga kami menjadi garam dunia, terang dunia, dan orang melihatnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di pagi hari ini, kepada saudara-saudaraku